apakah presiden ya, kita di negara Indonesia termasuk bagian dari ulil amri yang disebutkan dalam Al-Quran? Kan kalau misalkan pemimpin zalim, lama-lama itu kan menimbulkan kesel gitu, amarah rakyat gitu. Nah, jadi terkadang juga menimbulkan demo gitu, demonstrasi. Nah, demonstrasi itu boleh gak sih dalam Islam? Peran santri seluruh bangsa terhadap kemajuan bangsa Indonesia atau untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum. Welcome to Hijratah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ahlan wa sahlan di acara talk show Munafa TV, sahabat hijrah Anda. Bagaimana kabarnya sobat Munafa TV? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang negara kita yang tercinta, Indonesia. Gimana? Bakal seru banget nih kayaknya nih. Nah, sekarang di depan kita sudah terdapat pemateri kita, Ustadz Sahrul Ramadan. Gimana kabarnya? Beliau adalah Kepala Madrasah Al-Hunafa Boarding School dan alumni Lipia Jakarta. Ya, jadi nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita gali ilmunya. Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto atas pilihannya menjadi Presiden dan kepada Bapak Gibran atas terpilihnya menjadi Wapres Indonesia. Gimana ya sikap seorang Muslim dengan terpilihnya Pak Prabowo sebagai Presiden dan Wapresnya Bapak Gibran? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah karim wa ala alihi wasallam amma ba'du. Dan kita bisa melihat ya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, pemilihan presiden yang telah terpilih Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran. Ya, tentu sebagai kaum muslimin kita harus bersikap ya, di hadapan para pemimpin bagaimana ya, syariat yang memerintahkan kita ya, dengan para pemimpin. Tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan juga kepada ulil amri di antara kalian. Ya, maka di sini yang pertama sikap kita kepada pemimpin adalah taat kepada mereka selama mereka para pemimpin kita tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. La ta'ata fi maksiatillah fa innama at-ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada sesuatu yang membawa kita ke maksiat, akan tetapi ketaatan hanya kepada kebaikan. Jadi gitu ya, ya. Nah, kan dalam Al-Quran kan disebutkan tidak wa ulil amri minkum gitu kan. Nah, apakah presiden itu termasuk ulil amri yang dimaksudkan dalam Al-Quran gitu? Baik, apakah presiden ya kita di negara Indonesia termasuk bagian dari ulil amri yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang disebutkan oleh Imam At-Tabari bahwa yang dimaksud dengan ulil amr adalah mereka yang ahli ilmu agama, faqih fiddin, ya, orang yang ahli ilmu agama. Kemudian disebutkan juga oleh ulama-ulama yang lain bahwa yang disebut dengan ulil amr adalah mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan di pendapat yang lain oleh Imam Al-Mawardi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amr adalah al-umara, mereka para pemimpin. Kemudian juga al-fuqaha, mereka yang ahli dalam ilmu agama. Kemudian yang ketiga, di antaranya ada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, di antara pengertian ulil amr adalah yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar radhiyallahu anhuma. Maka kita bisa melihat konteksnya secara umum, ringkasnya presiden kita yang sekarang menjabat, maka itu sebagai ulil amr.
Jadi itu termasuk oleh ambil. Nah, saya Nah, ada satu pertanyaan tuh yang menjadi pertanyaan gitu bagi kaum muslimin Indonesia gitu. Pertanyaannya ya sering didebatkan, banyak lah, udah banyak juga Ustaz yang membahas. Cuman menurut Ustaz gimana ya? Apakah negara Indonesia ini negara Islam atau bukan? Baik, negara Indonesia yang Masya Allah, Alhamdulillah Allah berkahi, ya, yang mana negara kita kalau kita bisa lihat mayoritasnya adalah kaum muslimin, kemudian syiar-syiar Islam masih dikumandangkan, azan di mana-mana, ya. Dan kita bisa melihat juga pemimpin kita, presiden kita hari ini adalah seorang muslim, yang mana ya, menurut para ulama, ya, ini adalah kriteria negara Islam. Di antaranya adalah pemimpin adalah seorang muslim, presidennya adalah seorang muslim. Kemudian kita juga bisa melihat syiar-syiar Islam masih dikumandangkan, masih disebarkan di seluruh tempat di Indonesia. Ya, kemudian yang lain adalah mayoritas penduduknya, mayoritas masyarakatnya di Indonesia ini adalah mayoritas Islam. Maka sudah layak negara kita disebut sebagai negara Islam. Baik. Jadi teman-teman, negara Indonesia adalah negara Islam. Nah, pemimpin yang ideal dalam Islam itu seperti apa? Apakah ada ciri-cirinya tertentu atau gimana? Baik, barakallahu fikum. Pemimpin yang ideal tentu ya, kita sebagai kaum muslimin sebelumnya yang memilih presiden di antara pilihan kita. Namun di dalam syariat Islam ya ada sosok pemimpin yang memang layak untuk menjabat sebagai pemimpin. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Mawardi, di antaranya adalah memiliki rasa keberanian. Ya, dalam artian apa? Ya, pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan. Pemimpin harus berani melawan musuh-musuhnya dan seterusnya. Kemudian adil di antara masyarakat dan rakyatnya, pemimpin harus adil. Di antara orang yang berselisih, pemimpin harus bisa menjadi seorang qadhi. Ya, kemudian juga seorang pemimpin haruslah yang bijak. Ya, mengambil keputusan bukan hanya untuk kepribadiannya, bukan hanya untuk keuntungan pribadinya, akan tetapi kemaslahatan bersama. Ya, dan lain-lain, dibutuhkan kesabaran dan seterusnya. Ya, disebutkan juga oleh Al-Amin Asy-Syinkiti ya, bahwa seorang pemimpin itu harus mampu menjadi seorang qadhi, seorang hakim. Ya, yang mana akan nanti seorang pemimpin itu bertemu dengan urusan-urusan rakyatnya. Ya, orang-orang yang berselisih. Ya, maka haruslah bijak di situ. Begitu juga seorang pemimpin harus berilmu. Ini juga yang penting. Nah, apa yang harus dilakukan kaum muslimin bila mendapati pemimpinnya gitu, pemerintahannya itu zalim, gimana gitu? Barakallahu fikum. Ya, kalau kita menemukan ya pemimpin yang qadarullah sya'afal zalim terhadap rakyatnya, maka kita harus merujuk kepada Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ya, disebutkan ya barusan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul ulil amri minkum. Sikap kita sebagai kaum muslimin adalah taat. Ya. Kemudian di hadis disebutkan ya bagaimana kalau pemimpinnya zalim. Ya. Maka selama pemimpin tersebut memerintahkan kita kepada kebaikan dan tidak memerintahkan kita kepada maksiat, harus taat kepada pemimpin. La ta'ata fi ma'siyatillah fa innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan ya, dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketaatan itu sejatinya adalah kepada kebaikan. Maka harus kita hendaklah tetap bersabar tentunya, ya tidak melakukan kerusakan. Ya, tentu di samping itu taat ya, selama tidak berbuat atau kita tidak diarahkan atau diwajibkan untuk bermaksiat, ya kita harus taat
Dan sikap yang lain adalah menasehati para pemimpin. Tentu dengan jalur yang baik, dengan jalur yang sesuai yang berlaku ya di syariat Islam. Ya, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengirim surat kepada pemimpin-pemimpin negeri. Ya, begitupun kita harus mengikuti beliau Rasulullah SAW. Ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, tentunya memberikan nasihat, bisa langsung datang di hadapan para pemimpin. Kita memberikan nasihat yang baik, yang akan mengajak mereka kepada kebaikan. Dan kita menghindari kalimat-kalimat atau membuka aib-aib para pemimpin. Sejatinya ini hanya menimbulkan kerusakan. Nah, tadi kan tentang pemimpin zolim ya. Banyak apa di luaran sana, di negara mana gitu, banyak pemimpin yang zolim kan. Nah, kan kalau misalkan pemimpin zolim, lama-lama itu kan menimbulkan kesel gitu, apa amarah rakyat gitu. Nah, jadi terkadang juga menimbulkan demo gitu, demonstrasi. Nah, demonstrasi itu boleh gak sih dalam Islam? Demonstrasi atau unjuk rasa ya, kita bisa melihat secara langsung ya fenomena akhir-akhir ini ya, masyarakat atau rakyat turun langsung ke lapangan atau ke jalan-jalan ya, dengan tujuan tentunya ya, ini adalah sebagai respon mereka terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin. Nah, bagaimana di dalam Islam? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Nah, yang pertama kita selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, bukan pendapat-pendapat manusia yang tidak ada ilmunya. Ya, kita melihat di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada dalil, tidak ada sedikit pun di situ yang menunjukkan bahwa harus atau diperbolehkan. Ya, kita turun ya, yang mana di antara perbuatan ya turun ke jalanan ramai-ramai ya, ini banyak kerusakan-kerusakan, entah jalannya entah kotor ya, dan seterusnya. Ada ikhtilat di situ. Ini adalah sebuah kerusakan. Tentu ya, kita sebagai kaum muslimin mengikuti ya qudwah kita Rasulullah SAW. Nabi SAW, lihat ya, beliau ketika ingin memberikan nasihat, beliau mengirim suratnya kepada para pemimpin ya, atau beliau pun langsung datang ke para pemimpin. Ini adalah cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam memberikan nasihat yang baik, tentunya ya, berbeda dengan demonstrasi tadi ya, atau unjuk rasa secara langsung turun ke jalanan. Maka ini yang harus dihindari, dan ini juga pendapat Syekh bin Baz ya, dalam pendapat beliau ya, bahwa demonstrasi ini banyak kerusakan di dalamnya. Allah taala alam. Syukron atas penjelasannya. Ya, jadi gitu ya Sobat TV, bahwa demonstrasi tidak dibolehkan dalam agama Islam. Tapi apa boleh kita tuh mengkritik apa pemimpin-pemimpin kita gitu? Kan kalau tadi kan turun lapangan langsung ya, tapi kalau ini mengkritik lewat akun sosial media kita, gimana Tat? Mengkritik ya, dalam tanda kutip, bahwa mengkritik ini haruslah sesuatu yang bermanfaat tujuannya, kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan diri sendiri. Ya, maka mengkritik ini ya, jadikanlah jalan dakwah. Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa sarana teknologi yang kita miliki sekarang ya, ilmu IT ya, atau sosial media ini wajib untuk kita gunakan sebagai media dakwah. Jadi kita bisa gunakan media itu, media sosial, untuk dakwah ya kepada para pemimpin tentunya. Ya, melalui hadis Nabi SAW, menuliskan ayat-ayatnya ya, membenarkan apa yang salah ya, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Lain cerita kalau kritiknya berbentuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau merusak dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, atau bahkan membuka aib dan keburukan para pemimpin. Maka ini yang harus kita jauhi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah engkau ingin memakan bangkai saudara engkau sendiri? Ya, sedangkan kalian pasti tidak mau makan itu. Ya, itu namanya ghibah. Ya, kita berbicara para pemimpin
tentang keburukan mereka, aib mereka. Ini yang harus kita hindari. Maka bijaklah menggunakan sosial media, gunakan untuk dakwah dan sarana untuk kebaikan. Jadi lebih baik kita menggunakan media sosial kita untuk dakwah gitu ya. Naam, sahih. Nah, ada gak doa-doa gitu untuk negeri atau pemimpin negeri kita ini, Red? Tapi banyak ya mungkin doa-doa yang akan bisa ya kita hafalkan, kemudian juga kita praktekkan. Karena tentu kita haruslah berdoa kepada para pemimpin kita dengan doa yang baik, ya, bukan doa yang sebaliknya, doa yang buruk, ya, kan, tapi doa yang baik-baik. Disebutkan oleh Fudail bin Iyad, ya, bahwa beliau menyebutkan kalau seandainya saja doaku ini mustajab, lau anna da'wati mustajabah, kalau seandainya saja doaku ini mustajab, ma sayyartuha illa fil imam, aku tidak akan tujukan doaku ini kecuali untuk para pemimpin. Ini kata siapa? Fudail bin Iyad. Ya. Kemudian ada yang bertanya, kenapa engkau berkata seperti itu? Maka dijawab olehnya, ya, Fudail bin Iyad menjawab pertanyaannya, karena kalau doaku ini hanya tertuju atau hanya untukku saja, kebaikannya hanya untukku sendiri. Akan tetapi bagaimana kalau doa ini untuk pemimpin-pemimpin negeri? Maka kebaikannya bukan hanya untukku, tapi untuk orang banyak, kaum muslimin secara umum, dan juga utamanya untuk para pemimpin. Maka kita harus berdoa kepada para pemimpin dengan doa-doa yang baik, dan kita merujuk tentu kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau urusan para pemimpin ini baik, semuanya dalam kemaslahatan, maka rakyatnya pun akan baik. Ya, intinya seperti itu, insyaallah. Nah, kita ini kan para santri ya. Bagaimana nih peran santri seluruh bangsa terhadap kemajuan bangsa Indonesia atau untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Taib, kalau kita lihat para santri ini adalah generasi muda ya, mereka yang masih sekolah MTS ataupun MA. Tentu ini adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan kita. Ya, di antara yang kita lihat fenomena akhir zaman ini banyak sekali perubahan-perubahan akhir zaman ya, dengan teknologi ya, kemudian kemajuan-kemajuan di era modern ini. Maka di antaranya para santri atau anak-anak muda hendaklah memiliki ilmu. Ya. Di antara lain ya, harus memiliki inovasi dan berkreasi. Ya, dan siap untuk perubahan zaman, beradaptasi. Ya, karena zaman akan terus berkembang dan maju. Maka harus siap untuk menghadapi itu semua, ya, dan juga diantaranya tadi berilmu intinya. Ya, dengan ilmu ini insya Allah akan baik dunia dan akhiratnya. Ya, tentu ya setelahnya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat untuk kita semua. Wasta'in billah, dan jangan lupa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan janganlah kita lemah. Maka anak muda, para santri ini harus kuat mentalnya, harus kuat fisiknya, ya, dan berjuang jihad fisabilillah, belajar menuntut ilmu untuk kemajuan kita insya Allah di tahun-tahun yang akan datang. Nah, Ustadz kan sebagai kepala madrasah, kepala sekolah Al-Hunafa Boarding School, bagaimana peran Al-Hunafa secara khusus dalam mendidik anak bangsa? Naam, kalau kita melihat ya, fenomena yang akhir-akhir ini banyak sudah kerusakan karakter, kerusakan mental, kerusakan berbagai macam anak muda ya, pergaulan bebas dan seterusnya. Ya, terutamanya yang dilihat adalah karakter. Ya, anak-anak muda sekarang sudah mulai kehilangan orientasinya, sudah mulai kehilangan karakternya. Yang harusnya anak muda adalah seorang yang kuat, ya, mentalnya, kuat fisiknya, akan tetapi mereka malah sebaliknya. Ya, sudah mulai malas menuntut ilmu. Ya, kemudian secara mental banyak yang mungkin mentalnya jatuh
dengan tantangan zaman. Ya, maka Al-Hunafa Boarding School ya diantaranya adalah mendidik karakter anak-anak para santri yaitu. Ya, kemudian tentu karakter ini adalah akhlak yang mana memiliki sumber Al-Qur'anul Karim. Ya, mereka yang sudah hafal Al-Qur'anul Karim, yang mengamalkannya, membacanya, sahibul Qur'an akan memiliki karakter yang baik. Ya, kemudian sumber yang lain adalah akidah as-sahihah, akidah yang lurus. Ya, memiliki akidah yang lurus akan membawa seseorang kepada karakter yang baik, kepada pribadi yang baik, kepada akhlak yang baik. Maka Al-Hunafa Boarding School ini diantara visi misinya adalah mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berakhlak mulia. Maka insya Allah ya dengan itu ya lulusan-lulusan Al-Hunafa Boarding School ya sudah siap untuk terjun ke masyarakat dengan kemampuan yang dimilikinya, dengan karakter yang sudah siap untuk terjun ke masyarakat, ya maka diharapkan ya kaum muslimin ya bisa bergabung bersama kami di Al-Hunafa Boarding School. Ya, semoga dengan itu Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang berakhlak mulia, yang penghafal Al-Qur'anul Karim dan memiliki akidah yang lurus insyaallah. Jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz Sahrul. Nah. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ini udah akhir dari acara kita hari ini. Buat Sobat Naba TV yang belum follow kami, silakan follow akun-akun kami di bawah ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari Hunafa TV. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. See you later di Hunafa TV, sahabat hijrah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Welcome to Hijrah Talk. بمدرساته الدار حساد ألوانا